Pabrik-pabrik pengguna listrik terutama manufaktur, pembuat sepatu, pembuat baju di Jawa ditutup. Akibatnya dia tutup, listriknya idle. Cuma kemudian ada ungkapan problem Muhammadiyah itu kalau diundang pengajian itu tidak datang, tapi kalau rapat datang. oleh kabinet yang harus dilengkapi oleh partai-partai pendukung, oleh presiden lama yang mengeluarkan uang sekian ratus miliar lewat program bansos untuk mendukung dia. Tadi sudah menjanjikan akan ada buku yang akan dibagikan oleh Bang Diki kepada 7 penanya kurang lebih gitu. Oke, rekan-rekan sekalian, ibu bapak, seluruh teman-teman mahasiswa, kami memberikan kesempatan ini saat ini untuk ibu bapak sekalian menyampaikan mungkin pertanyaan. Nanti silakan disampaikan secara singkat kepada siapa dan juga apa pertanyaannya. Jadi tolong kita tidak usah terlalu panjang lebar pertanyaannya gitu. To the point saja. Dan nanti mohon izin sebentar lagi, kalau saya lihat 2 menit lagi kita akan ada azan asar, kita break sebentar, artinya kita dengarkan azan lalu kita lanjutkan sebentar untuk menuntaskan Q&A session seperti itu. Mohon izin ibu bapak sekalian. Oke, saya berikan kesempatan untuk sesi pertama untuk yang ingin bertanya kepada para narasumber. Wah, ini banyak sekali radio. Gimana? Oke, perempuan dulu katanya. Mbak, 1, 2, Warisa, 3, Mbak. Oke. 4, 5 dulu ya. Mohon teman-teman panitia mikrofon. Tadi yang pertama dari berapa? Samping kiri. Langsung sebutkan nama, pertanyaannya apa, ditujukan kepada siapa, singkat saja. Baik, sebelumnya selamat sore. Sebelum perkenalkan, saya Kaila Keziarae, saya dari Prodi S1 Psikologi, saya perwakilan dari Ormawa BEM Fakultas Psikologi. Di sini saya ingin bertanya terkait, saya tertarik tentang topik yang akhir-akhir ini sedang hangat, di mana disebutkan bahwasannya akan ada pemangkasan dana pendidikan. Di sini saya sempat bercanda dengan ayah saya yang juga salah satu penggemar berat dari Bung Rocky. Kita stop dulu sebentar. Baik, silakan melanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Karena ini juga pertanyaan candaan saya dengan ayah saya yang penggemar dari Bung Rocky, jadi saya tunjukkan pertanyaan ini untuk Bung Rocky. Oke, Bung Rocky ya. Di sini saya bercanda tentang ayah saya. Apakah pemangkasan dana pendidikan sebesar ini adalah salah satu siasat pemerintah untuk kembali membungkam kita, di mana rakyat dilarang untuk cerdas, di mana rakyat yang cerdas dilarang untuk berbicara. Jadi saya ingin bertanya kepada Bung Rocky, apakah pemangkasan dana pendidikan ini dapat berpengaruh segitu besarnya, dan apakah dapat menjadi siasat pemerintah juga dalam mengembalikan Indonesia dalam rezim Orde Baru? Terima kasih. Oke, tadi pertanyaan nomor 2, minta tolong. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Rizal, ya, dosen Fakultas Ekonomi. Ya, saya langsung saja kepada ketiga panelis, Bung Rocky, Prof. Aidul dan Bung Diki. Ya. Yang pertama saya tujukan ke Bung Rocky. Bagaimana sih melihat mental para elit politik kita saat ini? Mulai dari kementerian sampai lembaga tinggi negara. Ya.
Itu saya minta pandangan Bung Rocky. Yang kedua, saya tujukan ke Prof. Aidul. Saya pernah nonton podcastnya Prof. Iya, terkait dengan persoalan mental perilaku hukum, MK, MA dan seterusnya gitu. Ya, saya mencoba menangkap satu kalimat dari Prof. Bahwa ternyata mereka rajin sholat, bahkan jidatnya hitam. Iya, tetapi mental korupsinya pun juga sangat tinggi mungkin. Iya, kira-kira bagaimana? Karena Prof ini kan pernah menjadi ketua komisi yudisial. Yang ketiga, Bung Diki, saya sependapat dengan materi yang disampaikan bahwa makan bergizi gratis ini adalah program yang sangat bobrok. Iya. Dan saya pikir semua janji Presiden Prabowo semasa kampanye itu cuma hanya program omon-omon. 100 hari ini cuma omon-omon saja. Saya pikir saya sependapat dengan itu. Tetapi saya tidak melihat ada harapan satu periode ke depan ini. Ini akan menjadi gelap gulita karena masih bayar utang terhadap 58% dari bantuan Jokowi dan kroni-kroninya. Iya. Saya pikir ulang tahun kemarin itu yang 100 hari itu sudah digaungkan Prabowo untuk periode kedua. Ya, saya pikir itu juga mustahil karena beliau juga sudah sudah berumur begitu. Tapi kita tidak tahu kehendak Tuhan. Karena ada 3 hal yang tidak bisa ditakdirkan oleh manusia, adalah umur, kematian, jodoh dan rezeki. Mudah-mudahan Prabowo diberi umur yang panjang sehingga periode kedua terpilih jadi presiden, ada sinar matahari yang gemilang untuk bangsa Indonesia. Tapi periode 5 tahun ini saya masih lihat gelap gulita, bahkan mungkin lebih ganas daripada kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal, yang ketiga tadi, oke silakan sebelah sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin perkenankan, nama saya Muhammad Toha dari Jonggon, Kecamatan Loakulu. Saya ingin pendapat dari Bapak Bung Rocky Gerung. Baru saja Presiden Prabowo menyelesaikan 100 hari pertama kerja. Dan beberapa hari yang lalu di Hambalang ada acara partai. Partai mengambil keputusan untuk mencalonkan lagi Prabowo Subianto. Jadi mengambil langkah untuk mencalonkan lagi Prabowo Subianto. Bagaimana tanggapan dari Bung Rocky Gerung? Itu saja sederhana. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Toha ya tadi ya. Baik, sudah saya catat yang keempat tadi dari sini. Itu mikrofonnya, Mbak. Silakan. Oke, perkenalkan saya Nia Kartika Putri dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Tadi saya tertarik tentang ekonomi ekstraktif yang dibahas oleh Profesor Aidul. Jadi mungkin pertanyaan saya tertuju kepada Bapak Profesor. Mungkin ada beberapa negara yang beralih dari ekonomi berbasis ekstraksi menuju yang berbasis inovasi dan industri jasa. Mungkin contohnya seperti Korea Selatan. Pertanyaan saya, dengan kondisi struktural Indonesia saat ini, apakah transisi tersebut dalam waktu dekat bisa dilakukan oleh Indonesia, atau apakah kita tetap akan terjebak di dalam kutukan sumber daya sampai ke depan, beberapa dekade ke depan seperti itu? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya untuk bertanya pada kali ini, saya mengagumi alam pikiran dari Bung Rocky sedari lama, dan ini terkait judul buku terakhirnya yang baru saja rilis, Habis Dulu Terbitlah Bajingan Tolol.
Judul bukunya sangat clickbait sekali dan isinya sangat luar biasa. Dan ada setidaknya dua. Namanya siapa tadi? Nama saya Kholis, mahasiswa dari Universitas Mula Warman. Nah, dari dua judul yang cukup menarik dalam tulisan Bung Rocky adalah Suara Rakyat dalam Kardus dan akhir sebuah republik, kalau tidak salah, yang menjadi epilog itu. Pertanyaannya adalah 100 hari yang menjadi tema ini merupakan titik awal, akan tetapi dua periode dan terpilihnya era Bapak Prabowo hari ini juga tipis-tipis dengan periode sebelumnya, tidak menunjukkan perubahan yang begitu signifikan. Bahkan polanya mirip-mirip, selalu muncul sebagai pahlawan ketika ada huru-hara di masyarakat. Bisa kita lihat bagaimana tabung gas kemarin, menteri berkata tidak ada pengecer, marah di masyarakat, tiba-tiba muncul bahwa presiden telah menginstruksikan. Seakan-akan sosok hero dan gaya populis ini akan mencederai demokrasi kemudian hari. Dan bagaimana Bung Rocky mencoba mengkontekstualitas dengan tulisannya kemarin dengan hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk seluruh penanya. Oke, ini banyak sekali pertanyaan untuk Bung Rocky. Tadi saya coba rangkum dari Mbak Psikologi tadi berkaitan dengan pemangkasan anggaran pendidikan, Bung Rocky. Pemangkasan di anggaran pendidikan, apakah ini siasat pemerintah untuk memang tidak membiarkan rakyatnya untuk bisa cerdas misalnya gitu? Mbak, siapa tadi Mbak, saya lupa namanya? Laila dari Laila, oke. Laila apa, mahasiswa atau Psikologi. dosen? Ya, mahasiswa apa? Psikologi. Oh, psikologi, oke. Lalu tadi teman dari dosennya. Oke, saya coba cari cara. Oke. Kita mulai dengan mengapa pertanyaan itu akhirnya diajukan. Pertanyaan yang Anda tahan sejak 100 hari lalu. Sekarang dia bukan jadi pertanyaan, dia jadi gugatan. Gugatan pertama, Ibu psikologi Kaila. Anda tahu nggak lambang psikologi itu? Trisula. Siapa anak-anak psikologi di sini? Lambang psikologi itu Trisula, semacam tombak yang suka dibawa oleh iblis, setan. Itu lambang setan. Benar kan? Trisula itu. Tapi kemudian ditafsirkan bahwa sebetulnya itu bukan lambang iblis, tapi lambang kupu-kupu. Karena dalam bahasa Yunani, jiwa itu sama seperti kupu-kupu. Jadi kita bisa ambil tafsir itu sesuai apa yang kita kehendaki. Kita bisa kasih tafsir pada kabinet hari ini sebagai kabinet iblis secara psikologi, juga bisa kabinet kupu-kupu. Yang penting argumen kita apa untuk memutuskan ini kabinet iblis atau kabinet kupu-kupu. Kalau ada yang viralkan ini, suruh cari ilmu psikologi bilang begitu tuh. Betul ya? Okay. Jadi, Anda betul tadi, apakah pemerintah tidak menghendaki kecerdasan itu dimunculkan? Karena kecerdasan adalah countervailing force dari kekuasaan. Di mana-mana di dunia ini, kekuasaan itu paling takut pada kecerdasan. Karena akan terintip kejahatan oleh kecerdasan. Itu betul tuh. Teman tadi dari Fakultas Ekonomi ada data diucapkan bahwa emak-emak kalau kekurangan gas LPG berpindahlah ke listrik. Karena Jawa itu kelebihan listrik, surplus wattage. Benar. Tetapi mereka yang belajar ekonomi, dia akan reasoning. Kalau kelebihan listrik, kapan ada penambahan power plant? Nggak ada di Jawa itu power plant. Lalu kita berpikir, kenapa ada kelebihan listrik? Karena pengguna listrik besar-besaran itu tutup. Itu yang namanya tadi deindustrialisasi.
Listrik di Jawa tidak lagi dipakai oleh pabrik-pabrik besar, pabriknya pindah ke Vietnam, Thailand, Cina. Jadi kenapa kita kelebihan listrik? Karena ekonominya mandek. Jadi bukan karena ekonomi maju maka kita produksi listrik, justru karena deindustrialisasi, maka pabrik-pabrik pengguna listrik terutama manufaktur, pembuat sepatu, pembuat baju di Jawa ditutup. Akibatnya dia tutup, listriknya idle. Jadi pemerintah berbohong seolah-olah bagus, padahal sebetulnya yang terjadi adalah kesulitan listrik. Sekarang logikanya, emak-emak itu akan beli wattage lebih dari 900 watt dinaikkan ke 1500 karena dipromosikan oleh Jokowi pada waktu itu, sampai sekarang masih itu. Lalu mama bilang begini, ya kita mau naikin wattage kita 1500, tapi suami saya di PHK di pabrik yang listriknya berlebih, mau bayar pakai apa? Jadi itu yang namanya paradoks yang di dalam ilmu ekonomi diselundupkan melalui statistik. Itu yang kita ingin perhatikan. Sama seperti diterangkan terus-menerus bahwa Gini rasio kita membaik, mendekati nol bahkan, artinya tidak ada kesenjangan. Coba kita periksa bagaimana cara mengukur expenditure manusia itu. Kalau ada petugas statistik masuk ke sini, dia tanya ke saya, Pak Rocky, pendapatanmu berapa? Saya bilang nggak tentu, saya pengangguran, nggak ada pendapatan. Dia betul-betul nganggur, nggak ada pekerjaan selain mengkritik. Lalu ditanya, kalau begitu pengeluaranmu berapa? Oke, saya ngaku, pengeluaran saya adalah Rp10.000 per hari. Petugas statistik catat Rp10.000. Oke. Di depan sana dia bertemu dengan seorang pengusaha batubara yang lagi mau bujuk-bujuk supaya iupnya Muhammadiyah dia yang kelola. Ditanya, berapa pengeluaran Pak? Yang datang pakai BMW seri 7. Pengusaha bilang 10.000, sama dengan saya. Petugas statistik bertemu dengan seorang mahasiswa Muhammadiyah di warung belakang kampus, ditanya berapa pengeluaranmu sehari? 10.000. Saya keluarin Rp10.000 per hari, mahasiswa keluarin Rp10.000 per hari, oligarki keluarin 10.000. Maka besok headline-nya Gini rasio di Samarinda 0. Artinya tidak ada kesenjangan. Masuk akal nggak? Ya masuk akal secara statistik. Wong kita semuanya ngaku jujur kok. Tapi coba lihat alasannya apa itu. Waktu ditanya, Pak Rocky keluarin 10.000 buat apa? Saya bilang, saya cuma makan 2 kali sehari. Makan apa? Saya butuh karbohidrat, saya butuh protein, saya butuh cairan. Itu dipenuhi oleh pisang Ambon yang agak gede. Makan 2 pisang, 1 5.000 perak, udah terpenuhi gizi saya. Jadi saya memang keluarin 10.000. Oligarki yang di depan tadi juga jujur, dia bilang cuma 10.000 Pak. Kenapa? Karena saya banyak penyakit, hanya disuruh minum vitamin C oleh dokter. Jujur dia 10.000. Mahasiswa di kantin itu juga jujur, saya 10.000 Pak. Kenapa? Karena saya makan Rp5.000 pagi-pagi untuk kuliah, dan 5.000 lagi buat beli promah, buat nahan rasa lapar. Karena nggak mungkin makan 3 kali sehari. Jadi secara statistik tidak ada kesenjangan, tapi secara faktual dompet saya pasti lebih tebal dari dompet si mahasiswa yang di dalamnya tinggal ada 2 promah di dompetnya. Dompet kita semua ini dikumpulin, nggak ada apa-apanya dibandingin dompet oligarki yang naik mobil mewah. Begitu kita membaca kesenjangan. Jadi terlihat bahwa ekonomi itu cara yang paling rasional untuk menipu. Kalau kita tidak belajar political economy,
Dan mata kuliah politik ekonomi sekarang dihilangkan di Fakultas Ekonomi itu. Nggak ada lagi pelajaran hubungan antara ekonomi, sosial, dan politik. Yang ada pelajaran public policy. Semuanya adalah rational choice. Tidak ada parameter kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi keadilan sosial tuh di dalam mata kuliah kita. Muhammad Hatta mengajarkan ilmu ekonomi di dalam perspektif humanisme. Kita tidak pakai itu. Kita semuanya pakai modeling. Jadi kita sekedar dijadikan sebagai homo economicus, bukan homo socicus. Itu masalah kita. Tapi saya percaya bahwa Muhammadiyah selalu punya kegembiraan untuk menerangkan masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik berbasis pada perintah moral tadi, amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah itu buat siapa? Kalau Muhammadiyah diperintahkan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan perintah pada diri sendiri, tapi perintah supaya Muhammadiyah menagih amar ma'ruf nahi mungkar dari kekuasaan. Kan itu logikanya dong. Kenapa begitu? Yang paling potensial menerbitkan kemungkaran adalah pemerintah, kekuasaan. Jadi kita mesti sebutkan dari awal, tugas Muhammadiyah adalah menagih keamaran dan kema'rufan dari pemerintah. Apa yang kita tagih setelah kita bubar dari sini? Kita lihat semua indeks yang kita tagih itu negatif. Indeks korupsi kita sekarang 31, 32. Apa indeks korupsi 32? Cara bacanya begini. 32 artinya dari 100 orang Indonesia tinggal 32 yang jujur. Itu namanya indeks korupsi. Zaman Pak SBY masih 41. Zaman Jokowi tinggal 32. Jadi buruk sekali. Indeks hak asasi manusia juga begitu. Indeks kecerdasan juga begitu. Nah, yang terjadi adalah perampokan kecerdasan, junto perampokan sumber daya. Coba kita lihat indeks sumber daya kita. Zaman Orde Baru, Presiden Soeharto mengizinkan eksploitasi sumber daya ekstraktif, hutan terutama. Tetapi yang balik ke negara masuk ke APBN itu masih 35%. Dalam bentuk apa? SD Inpres, puskesmas, jalan kabupaten. Jadi dirampok tapi yang balik 35%. Zaman SBY yang balik ke negara tinggal 27%. Zaman Jokowi yang balik ke negara tinggal 6%. Dirampok. Sekarang ada kesulitan. Bagaimana mengembalikan perampokan itu? Dibujuk teks amnesty, nggak masuk, nggak ada yang mau. Diumpankan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya, kalian saya akan sampai ke Antartika, tapi kalau kalian bayar, kami maafkan. Sekarang pertanyaan hukumnya, jangan-jangan ada yang udah bayar, tetapi bagaimana menjawabkan dalam APBN, mau dimasukin sebagai apa? Sogokan, pemerasan. Kan orangnya nggak mau ngaku bahwa dia udah bayar. Sekarang kalau ada problem legal, dia akhirnya dibawa ke pengadilan karena belum bayar. Lalu dia bilang saya udah bayar. Mana perjanjiannya? Nggak mungkin dia buka itu. Ini hal yang bisa berbahaya. Diancam tapi tidak dicatat. Dari ancaman untuk bayar pajak itu udah bayar apa belum? Kalau udah bayar, dia masuk ke pos yang mana? Sama seperti soal anggaran hari-hari ini. Menghemat 300 triliun. Mau dimasukin kemana lagi itu? Kan dia mesti dimasukin ulang ke APBN kan? Prosedurnya bagaimana cara masukin? APBNP. Jadi teman-teman, kita ada dalam banyak kekonyolan itu. Jadi saya tahu bahwa ada keresahan di kita yang kita cicil untuk kita ucapkan. Tapi satu waktu tidak mungkin kita berhenti dengan sopan santun. Kalau dikatakan bahwa mahasiswa kalau kritik itu diucapkan dengan cara tidak sopan. Setiap kali saya kasih kritik, saya dianggap jangan kritik presiden karena presiden itu adalah bapak kita.
Gimana caranya bapak kita? Bapak saya, bapak kalian itu tidak dipilih. Bapakmu lakukan kesalahan, saya maafin. Bapakku lakukan kesalahan, saya maafin. Kenapa? Karena dia dipilih seumur hidup. Presiden itu dipilih 5 tahun sekali. Mana ada bapak dipilih 5 tahun sekali? Jadi kita mau ada kejujuran tuh. Buat tugas rakyat adalah menegur presiden. Sekarang Pak Prabowo pakai istilah tadi, apa namanya, kritik apa, das semua apa-apa. Jadi pelajaran pertama 100 hari ini adalah ada kegugupan di dalam kabinet karena tidak mampu untuk membuktikan ucapan dia ketika kampanye dan tidak mau mengatakan oke. Kenapa Prabowo tidak bisa memenuhi janji dia? Karena APBN-nya boncos. Mesti dilanjutkan. Siapa yang bikin APBN itu boncos? Hidup Jokowi. Kalau dia bikin boncos gimana coba? Kan sering begitu kan? Uang nggak ada. Bagaimana cara menyelamatkan ekonomi? Dalam ilmu ekonomi gampang. Kalau tidak ada uang 800 triliun, saya cetak aja. Saya cetak 8 triliun, 400 saya kasih ke UMKM untuk bikin produksi, 400 triliun saya kasih ke mahasiswa untuk belanja UMKM. Apa akibatnya? Hidup ekonominya. Gampang kan? Ekonomi itu cuma soal barang tersedia, uang tersedia. Terjadi transaksi itu. Tapi masalahnya kalau saya cetak 800 triliun, 400 untuk demand, 400 untuk supply, 2 hari setelah itu inflasi. Hancur negeri ini. Beda dengan Amerika, Donald Trump gak ada uang dia cetak aja. Kenapa? Karena dolar itu berlaku di seluruh dunia. Rupiah kita keluar dari Bandara Cengkareng 0 nilainya. Kan itu masalah kita. Jadi kita balik lagi bahwa semua yang kita ucapkan di sini adalah argumen akademis untuk menuntut hak rakyat terhadap janji-janji itu. Nah, Muhammadiyah dipanggil oleh sejarah untuk memulai gerakan menerbitkan kembali matahari. Kan itu nyanyinya tadi kan. Jadi menerbitkan matahari artinya produce politics of hope. Rakyat butuh sinar. Paling nggak dia tahu oh ada harapan. Harapan pada siapa? Partai politik? Nonsen. Harapan satu-satunya adalah pada kalangan universitas. Dan itu yang kita ucapkan hari-hari ini bahwa kita menghendaki ada sinar sang surya untuk menerangi kegelapan republik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rocky. Selanjutnya pertanyaan tadi yang ditujukan kepada Prof. Aidul mungkin berkaitan dengan transisi energi. Apakah bisa dilakukan kira-kira, Prof? Ya, terima kasih. Pertama dari siapa? Rizal. Ya, Rizal. Mental hakim tadi ya. Ya, jadi memang ada fakta yang waktu saya jadi ketua komisi yudisial itu banyak orang religius itu koruptor. Jadi waktu saya beberapa kali datang ke Sukamiskin, itu kan LP-nya koruptor. Itu banyak teman saya yang dulunya terkenal. Jadi saya bangga juga soalnya teman saya banyak koruptor besar, termasuk Anas. Dan orangnya religius rata-rata. Nah, ada satu hakim yang saya sebut di podcast itu, Hakim Gazalba. Dia teman saya S2 dan saya tahu persis ketika beberapa kali dia mendaftar sebagai hakim agung, saya ada catatan lah gitu. Catatan psikologis sebenarnya, cuma akhirnya lolos juga. Dan hampir setiap hari, tidak semua hakim itu suka ke musola masjid di kementerian di perumahan, di apartemen hakim. Saya termasuk yang rajin lah dan sering ketemu. Nah, waktu dia koruptor berapa puluh miliar, kaget juga saya. Tapi saya tidak heran, kaget tapi tidak kaget karena dia teman saya, tapi tidak heran. Jadi memang problem kita itu adalah kesalehan personal itu tidak pernah bisa, belum bisa ditransformasikan menjadi kesalehan sosial. Dan Muhammadiyah sebenarnya berhasil. Muhammadiyah berhasil. Kesalahan personal itu menjadi sistem
menjadi sebuah sistem sosial yang dibangun oleh Muhammadiyah. Tapi kebanyakan tidak. Kebanyakan tidak berhenti pada kesalahan pribadi. Itu bisa dilihat misalnya kalau contoh hukum itu sangat jelas. Ada orang yang mau ke pengajian, gitu ya, dan dia pakai kopiah begitu, ya, niatnya ke pengajian, pakai sorban bahkan. Nah, ketika di tengah jalan dia ditangkap polisi karena tidak menggunakan helm. Dia merasa tidak bersalah. Saya punya niat baik untuk ke pengajian. Kenapa saya ditangkap? Karena hanya tidak menggunakan helm. Artinya ada split personality antara hablum min anas dengan hablum min Allah. Ya. Kalau teman-teman menafsirkan ini sebenarnya bentuk sekularisme yang lain. Dan alhamdulillah sebenarnya Muhammadiyah berhasil menurunkan itu. Dengan catatan akhirnya ibadahnya agak kurang, Pak, ya. Jadi ibadah ritualnya di Muhammadiyah ini. Kalau teman-teman UI, ya di UI itu maaf ini kebetulan saya sering ke Fakultas Hukum UI, ya. Masjidnya itu sudah berubah dari masjid Muhammadiyah ke masjid tetangga kita. Ada beduk besar, beduk namanya beduk Nusantara, ya. Nah, teman-teman Fakultas Hukum UI itu persis sebelahnya. Kita ini kan cuma dua, Pak, di Fakultas Hukum itu. Kalau tidak Imami, Ikatan Mahasiswa Minang, itu Muhammadiyah. Minang itu kan dari lahir aja di Muhammadiyah, bukan dari lahir, dalam perut sudah Muhammadiyah, gitu kan. Tidak mungkin bisa ya menerima gitu kehadiran beduk yang besar itu. Cuma kemudian ada ungkapan problem Muhammadiyah itu kalau diundang pengajian itu tidak datang, tapi kalau rapat datang. Maka pengajian itu sambil rapat, biasa aja, Pak, ya. Oke, tapi itu artinya Muhammadiyah berhasil menurunkan ketaatan personal itu menjadi bentuk organisasi, menjadi rapat, gitu kan. Ini oke, soal lain, tapi saya melihat ini fakta sebenarnya. Kemudian kedua, Mbak, dari ekonomi, ya. Saya ambil contoh paten saja, data paten, ya. Cina itu dalam 1 tahun patennya 1,4 juta pendaftaran paten. Korea Selatan itu kurang lebih 280.000. Anda tahu berapa Indonesia patennya setahun? Hanya 6.400-an. Artinya memang tidak ada inovasi di Indonesia. Dan di Indonesia memang tidak dihargai inovasi itu, ya. Karena di Indonesia lebih dihargai influencer sama buzzer. Saya sebenarnya influencer. Sudah masuk influencer saya karena follower saya di Twitter sudah 5.000 lebih. Kalah dia. Nah, cuma tidak ada yang endorse ke saya masalahnya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa ada problem inovasi di kita. Kemudian contoh lain yang menarik soal sawit, kebetulan Pak Dik ini pengusaha sawit. Indonesia itu menyuplai 58% seingat saya sawit di dunia. Malaysia hanya 24%, selebihnya itu kalau tidak salah Thailand 4% dan yang lain-lain. Tapi pabrik sawit gitu terbesar bukan di Samboja milik Pak Dik ini, tapi di Malaysia. Dan kita tidak bisa menjual sawit ke Eropa langsung, Pak, ya. Di ban kita karena masalah lingkungan. Harus lewat Singapura, lewat Malaysia. Malaysia peroleh keuntungan besar. Saya bilang Anda curang karena pengusaha sawit di Indonesia banyak yang dari Malaysia juga. Nah, ini problem besar. Artinya apa? Artinya sawit itu ya boleh dikatakan ekstraktif juga pada dasarnya, tapi dia tidak berkembang menjadi industri. CPO itu, crude palm oil itu dia tidak, seharusnya kan bisa dihilirisasi lah gitu, ya, menjadi ini. Nah, termasuk dalam bidang tambang. Sebenarnya undang-undang pertambangan itu sudah mensyaratkan ada pembuatan smelter, ya, bentuknya gasifikasi. Jadi dijual bukan tambang gelondongan, tapi bentuk gas, ya. Saya tidak tahu Muhammadiyah bisa nggak bikin smelter yang harganya 1 triliun lebih. Nah, dulu sempat problem di Indonesia, kemudian
smelter itu yang banyak diterima dari Cina dengan teknologi kotor juga, sehingga saya pernah Rusia menawarkan teknologi bersih tapi ditolak. Akhirnya Cina juga yang datang ke Indonesia. Jadi menunjukkan bahwa kita memang tidak secara serius membuat transisi gitu dalam ekstraktif itu menjadi industri. Bahkan dalam ekonomi ekstraktif aja kita tidak melakukan semacam diversifikasi produk. Ya, kan dari CPO itu bisa macam-macam gitu ya. Bisa biodiesel, kemudian bisa kosmetik, macam-macam gitu ya. Kemudian dari batu bara juga kalau dia sudah disyaratkan gasifikasi bisa menjadi macam-macam gitu. Nah, ini tidak dilakukan. Jadi industri tidak dilakukan. Hanya menggali saja, tidak banyak membuka lapangan kerja. Tapi kalau membangun smelter itu lain lagi. Dia bisa membuka lapangan kerja. Belum lagi industri yang lain, manufaktur kita tidak berkembang. Di Solo ada satu pabrik tekstil terbesar di Asia atau Asia Tenggara. Punya Sritek gitu ya. Dengan jumlah berapa? 150.000 kalau itu dinyatakan pilot. Dan tidak ada penyelesaian apapun. Salah satu penyebabnya adalah, saya agak lupa, Permendag nomor berapa itu tahun 2024 yang relaksasi produk dari luar itu. Jadi produk dari luar itu kan dibebaskan lah ya. Pajak impornya itu dibebaskan. Padahal misalnya sebutlah ada produk sepatu Nike, dia dibuat di Cina. Harusnya kan produk ini bukan produk asli, dia KW gitu ya, dia hanya imitasi saja. Dia tidak dikenakan, tidak bayar royalti ke Nike-nya, sehingga murah datang ke Indonesia. Apa yang terjadi? Yang terjadi karena dia dijual murah ke Indonesia, UMKM mati. Jadi industri memang tidak dibuat di Indonesia, tidak diniatkan dibuat. Yang terjadi, nah ini, para pejabat di kita cenderung menjadi rent seeker, mencari keuntungan. Yang penting ada uang di saku. Nah, uang di saku untuk biaya politik akhirnya, bukan untuk mensejahterakan rakyat. Ini problem ya, bahwa memang tidak ada niat melakukan industrialisasi. Yang ada adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dari transaksi perdagangan. Maka tidak salah kalau ada yang mengatakan di Indonesia itu sebenarnya tidak ada industri tapi ada perdagangan. Dan yang terjadi adalah terutama di e-commerce ya, perdagangan itu anda punya sering buka Shopee ya, Shopee gitu kan. Coba produknya dari mana saja. Shopee, Bukalapak, kemudian itu kan jarang sampai produk UMKM kita. Ya, sekarang tuh mati semua. Hampir seluruhnya Cina karena terjadi relaksasi impor itu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang tidak ada politik ekonomi yang mengarah pada industrialisasi di kita itu. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Prof. Edo. Untuk terakhir tadi untuk Pak Diki berkaitan dengan program MBG katanya Pak, omon-omon katanya Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Ya, saya lihat udah pada ngantuk semua ya, udah pada bosan semua. Kita intermezzo sedikit ya. Jadi kalau Pak Kakanwil bermimpi untuk mengajak Bang Rocky umroh, itu insya Allah terlaksana tuh Pak doanya Pak. Karena saya sering ke rumah beliau ya, jadi di rumah beliau itu ada Al-Quran. Itu setiap halamannya itu ada stikernya yang berisi catatan tentang pemikiran beliau tentang ayat-ayat di dalam Quran. Bahkan beliau pernah bilang sama saya, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu lebih banyak diucapkan di Al-Quran daripada di Alkitab. Maria ya. Jadi sebenarnya Bang Rocky itu sudah mu'alaf non syahadat Pak. Jadi beliau ini mu'alaf non syahadat. Kira-kira tahun 2025 ini jadi No Muhammadiyah, no Hidayah. Oke, gitu ya. Yang lainnya nantilah kita cerita lagi yang lain ya. Oke, begini Pak dosen ekonomi tadi ya. Saya sih lihat Pak Prabowo itu punya strong leadership yang luar biasa menurut saya.
Dan saya masih punya kepercayaan kalau beliau itu masih bisa jadi pemimpin ke depan yang luar biasa. Kelemahan beliau itu tadi saya bilang, kekuasaan dia tersandra oleh kekuatan lain. Oleh kabinet yang harus dilengkapi oleh partai-partai pendukung, oleh presiden lama yang mengeluarkan uang sekian ratus miliar lewat program bansos untuk mendukung dia. Sehingga beban-beban itu menjadi sandraan dia untuk memimpin dengan leluasa. Makanya yang dia butuhkan dia adalah kita, teman-teman semua. Dia butuh yang bersuara rakyat, dia pura-pura nggak lihat gitu ya, udah terus, begitu dia maunya. Ya sama seperti peristiwa pagar laut itu contohnya. Jadi menurut saya Pak Prabowo tidak sekedar omon-omon, beliau punya niatan yang serius ya. Hanya persoalannya tadi, dia butuh dukungan rakyat. Karena kalau dukungan dari partai politik, dukungan dari itu dia agak berat. Dia harus butuh dukungan dari rakyat, dari masyarakat. Nah itu tugas kita sekarang, untuk sama-sama bantu itu. Ya. Yang kedua soal ekonomi, industrialisasi yang tidak berjalan dan lain-lain gitu ya. Saat ini sejarah membuktikan ketika krisis moneter, perusahaan-perusahaan besar berhutang banyak kepada negara dan tidak mampu membayar, timbullah kasus BLBI dan lain-lain. Tapi yang tidak tergoyahkan adalah UMKM. Kalau Anda tanya orang bank, semua tanya orang bank, bad debt ya, utang yang tidak terbayar itu kebanyakan dari UMKM apa dari perusahaan-perusahaan besar? Pasti terbesar adalah perusahaan-perusahaan besar. 80% UMKM itu membayar hutangnya loh. Nggak ada yang nggak bayar. Sementara kalau perusahaan-perusahaan besar hampir nyaris semua mengemplang dana-dana itu. Jadi para mahasiswa, saya senang banget kalau ketemu di kampus itu hanya ingin menyemangati mahasiswa. Coba kalian mulai aktif membantu para UMKM itu memasarkan produknya mereka lewat kemampuan kalian bersosmed, lewat kemampuan kalian berinternet, lewat kemampuan kalian berhubungan dengan pihak luar negeri. Coba Anda coba bantu itu, ya. Karena ekonomi yang paling kuat di negara ini adalah koperasi, UMKM, bukan perusahaan-perusahaan besar yang kita khawatirkan tadi, ya. Jadi sekali lagi, saya di sisi yang berbeda melihat Pak Prabowo bukan sekedar omon-omon, tapi tidak berdaya. Dan dia butuh dukungan kita. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita. Luar biasa tadi seluruh pertanyaan sudah dilibas habis oleh narasumber kita. Ibu bapak sekalian, rekan-rekan mahasiswa, mohon maaf kami ucapkan bahwa karena keterbatasan waktu ini sepertinya kita tidak ada sesi pertanyaan selanjutnya. Dan nanti saya akan berikan saja langsung closing statement dari para narasumber berkaitan dengan evaluasi dan mungkin apa yang harus kita lakukan selaku sivitas akademika menyongsong dari pemerintahan yang baru ini. Oke, dari siapa dulu ini kira-kira? Oke, Pak Diki silakan Pak. Ya, pertama saya bagikan buku dulu buat Mbak psikolog. Psikologi. Psikolog. Silakan. Satu ya. Oke. Silakan. Oke, berikan tepuk tangan. Pak Bang Rocky yang terima kah? Yang menyerahkan. Silakan. Yang kedua yang dari Unmul kamu. Ya. Oke, yang dari Toha ya. Silakan. Harus pengarangnya. Ya, Oke. Pak Rocky. Oke, satu lagi mana? Pak Rocky. Sini. Kamu tadi. Ya, good Oke. juga. Boleh. Ya, Bang Rocky juga ya. Nanti semua Prof Rocky. Atau Bapak tadi yang ditanya loh. Bapak aja yang menyerahkan. Bapak yang ditanya tadi kok. Ya. Nah, sama Bung Rocky lagi. The power. Oke. Siapa tadi? Bapak nanya ya?
Bapak masih baca buku kah? Untuk sebagai Oke. kemenangan dari diskusi publik ini. Ah, dari saya aja ya Pak. Bapak tapi mau potongan sama Rocky silakan. Oke Pak. Nah, kata lagi ini Bu. Oke. Oke. Ya. Yang lain siapa yang bisa jawab pertanyaan saya dapat ini ya? Apa pertanyaannya ya? Bang Rocky pernah salah menyebutkan bahwa presiden yang ke-8 itu bajingan tolol, kata dia. Padahal siapakah yang dia maksud itu? Presiden keberapa? Presiden keberapa? Oke, dapat. Nanti aja, duduk dulu. Ya, saya buka kantor. Pertanyaan berikutnya. Tadi apa ya? Oke. Konglomerat terbesar dalam pendidikan itu siapa? Apa? Konglomerat terbesar, konglomerasi terbesar di Indonesia dalam hal pendidikan dan lain-lain itu apa? Ya. Anda tahu nggak kekayaan Muhammadiyah berapa? Berapa sekian triliunnya itu? 400 triliun. 170 universitas, 400 rumah sakit, 28.000 sekolah. Katanya Bung, foto dulu. Ya. Tadi bertanya nggak sempat. Terakhir, ya, siapa nama kepala Kanwil Muhammadiyah di Kalimantan Timur? Tahu gak kamu? Ya. Silakan. Oh iya. Oke, monggo. Silakan. Pak Siswanto, monggo diserahkan. Pak Sis. Sama Pak Rocky, fotonya juga bareng. Ya. Mungkin backgroundnya bisa. Oh ya. Oke ya. Saya hanya minta tolong bukunya dibaca. Habis dibaca besoknya kasih ke temennya. Setelah temennya baca kasih lagi ke temennya gitu ya. Serius, insya Allah itu bagus bukunya. Oke, closing dari saya cuma satu. Ya, closing dari saya, Muhammadiyah itu sekali lagi adalah perguruan tinggi yang benar kata Bang Rocky, telah membantu meningkatkan rata-rata IQ bangsa Indonesia. Ya, hanya sayangnya satu, kekayaan yang segitu banyak gitu ya. Saya tidak tahu program UMKM-nya Muhammadiyah seperti apa, ya Pak. Tapi belajar dari masjid yang ada di Krian di Yogyakarta, tidak pernah menyisakan satu hari pun uang yang dia kumpulkan. Ternyata bisa memberikan kehidupan barokah dan luar biasa. Mungkin itu yang nggak nyampe di Muhammadiyah, Pak. Mengumpulkan aset sebanyak-banyaknya itu dia pikir untuk safety. Tapi kalau itu diturunkan, maka Muhammadiyah ini menjadi pergerakan ekonomi masyarakat yang luar biasa, Pak Kanwil. Itu saja. Di balik pembicaraan kita tentang 100 hari Prabowo yang tidak melihatkan indikasi masa depan yang baik buat anak-anak Muhammadiyah, Pak, untuk masa depan mahasiswa kita, maka Muhammadiyah menjadi inovator, inisiator pergerakan ekonomi masyarakat sebaiknya dilakukan dengan memberikan mahasiswa belajar menjadi kemandiriannya, Pak, lewat kemandirian usahanya mereka. Jack Ma belajar dari kemandirian sendiri, Pak. Jadi mungkin teman beli ke teman, beli sesama tetangga, warung dan lain-lain itu bagian dari kegiatan ekonomi yang mesti kita gerakan, Pak.
Jangan belanja di Alfa, jangan belanja di Indomaret, itu sudah kaya semua. Belanja di warung tetangga kita, jangan belanja di Alfa, belanja di tetangga kita. Beri kemakmuran buat tetangga kita, putaran ekonomi biar berada di lingkungan kita sendiri. Ya, saya rasa 100 hari Prabowo adalah pelajaran bahwa kita ternyata dituntut untuk lebih mandiri, menghidupi kehidupan kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nanti. Singkat lagi 1 menit aja, silakan. Nanti. Ya, apa yang ingin disampaikan, Pak? Bahwa nahi mungkar itu ditunjukkan untuk penguasa. Saya kurang sependapat. Pertama, untuk mencegah nahi mungkar itu dimulai dari diri sendiri. Artinya dikembalikan kepada niat seseorang agar metodenya saya sependapat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rocky Gerung. Akal sebagai alat untuk menumbuhkan iman atau yakin bahwa sesungguhnya ila rabbaka labil mirsad, bahwa sesungguhnya Allah itu mengawasi setiap makhluknya. Oke, baik, terima kasih. Siapa namanya, Pak? Nama saya Munawir Ghazali, saya lulusan SMK Negeri 5 jurusan pekerja sosial. Oh iya, siap. Silakan Prof untuk closing statementnya, mungkin 3 menit saja Prof, 3 Ya, menit. terima kasih. Mei 2004 kemarin saya menyampaikan makalah di depan ahli hukum Asia tentang kasus Gibran, dan saya menyebutkan bahwa ada intervensi pemerintah. Lalu pertanyaan teman-teman banyak sekali dari Jepang, dari Amerika, dari Singapura. Apa yang bisa Anda lakukan dengan situasi yang sangat buruk seperti itu? Saya bilang begini, saya yakin Indonesia pemerintahnya boleh bajingan, tapi masyarakatnya arif, gitu. Karena di situ ada Muhammadiyah, ya. Ada NGO yang lain yang masih mengandalkan akal sehat. Dia memiliki kekuatan luar biasa. Jadi meskipun ya rejim Prabowo ini banyak minusnya, banyak kekurangan dan mungkin saja kita pesimis, tetapi kekuatan Indonesia itu luar biasa pada masyarakat sipil. Saya lihat barangkali di dunia Islam terutama, mungkin hanya Indonesia sama Turki saja yang memiliki kekuatan masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil inilah yang harus kita terus berdayakan, kita dorong menjadi kekuatan nalar, kekuatan akal sehat untuk menjaga Indonesia ini agar tidak terpuruk. Dan dalam sejarah ya, kita lihat seburuk apapun pemerintah Indonesia tetap ada bantalan yang sangat kuat agar tidak terpuruk, bahkan tidak mengalami disintegrasi, karena ada masyarakat sipil yang kuat. Termasuk UMKM tadi, Pak. Ya, UMKM yang luar biasa. Ada teorinya seingat saya, kalau kekuatan ekonomi informal itu sebagai kekuatan yang menjadi bantalan dari kehancuran ekonomi. Jadi sekalipun kita pesimis dengan Prabowo, tapi ada Muhammadiyah, ada NU, ada yang lain yang bisa menjadi kekuatan yang menjaga kewarasan Indonesia. Saya kira demikian, Pak. Oke, berikan tepuk tangan untuk Prof. Aidul. Last but not least, Bung Rocky, silakan Bung. Ya, kita kembalikan negeri ini tanpa pemerintah bisa hidup karena ada asosiasi rakyat itu. Tapi nggak mungkin kita ucapkan itu hari ini. Kita lihat bahwa makin lama degradasi moral itu berlangsung. Sama seperti yang Anda sebutkan tadi. Hanya mereka yang paham tentang amar ma'ruf nahi munkar sebagai perintah, hanya dia yang mampu untuk meminta pemerintah ikuti prinsip itu. Kan dalam politik yang harus amar ma'ruf nahi munkar itu pemerintah. Masa saya amar ma'ruf nahi munkar, dia yang bikin kejahatan? Bahkan hari ini
Indonesia itu diamar ma'ruf nahi mungkarkan oleh Singapura. Tadi ada berita, seorang koruptor yang sembunyi di Singapura ditangkap mau diekstradisi ke Indonesia karena kasus IKTP. Apa namanya itu? IKTP, ditangkap Singapura. Pemerintah Singapura bilang begini, ya si Tanus, silahkan ekstradisi, tetapi bikin perjanjian dengan kami pemerintah Indonesia dan Singapura bahwa dia akan diadili. Apa enggak gila nih skandal hukumnya? Singapura yang minta silakan ambil, tapi pastikan bikin perjanjian. Artinya pemerintah Singapura enggak percaya bahwa kalau si penjahat diekstradisi akan diadili. Gila negeri. Jadi sekali lagi kita ada di dalam kekacauan pikiran. Tapi kita ingin bahwa tadi Muhammadiyah menumbuhkan kembali the politics of hope. Kenapa politics of hope? Karena Muhammadiyah memelihara dua politics of memory dan politics of hope. Politics of memory itu bekerja di belakang kepala kita bahwa pendidikan yang diinspirasikan selama 100 tahun yang lalu sampai sekarang menghidupkan 30% dari rakyat Indonesia. Itu soalnya. Jadi Anda juga betul tadi bahwa semua hal ini dilihat oleh Tuhan. Ucapan Anda tuh. Bahasa Arabnya Inna Rabbaka Labil Mirsad. Adanya ayat Al-Fajr ayat 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, terima kasih para panelis, Pak Diki, Bro Faidul, dan Ustadz Rocky. Menarik sekali berbicara tentang kepemimpinan Prabowo Gibran, dan alhamdulillah kita semua sudah tercerahkan hari ini. Tapi karena memang waktu juga lah kita harus mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada para narasumber, terutama panitia Himpunan Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kami akhiri, nun wal kalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.